Kita akan masuk dalam, kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang telah memelihara dan menuntun kita untuk menyembahnya. Ya Bapa, kami mohon biar Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan kiranya Engkau memberkati persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Amin. Kita akan masuk pada refleksi. Mari kita siapkan hati kita sejak saat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami pemuda-pemudi selalu bergerak sebagai tulang punggung gereja. Kami sering bersekutu dengan mengabaikan makna persekutuan. Kami sering mengejar perkebunan, bukan sebuah persekutuan iman. Kami meninggikan ego kami dalam mengejar kemenangan. Ya Tuhan, bimbinglah kami mengenai kami dan berbicara sebagai pemuda-pemudi yang tahu dan setia sesuai ajaran. Bukan ego kami. Melayani, mengampuni, kami percaya Engkau ya Tuhan, yang menjanjikan Roh Kudus kepada kami, akan menyerahkan dan membimbing hati kami serta pikiran kami agar dapat membangun tubuh ajaran kebaikan, sehingga dalam situasi apapun dan dimanapun kami pemuda-pemudi Kristen hadir dan bertindak berdasarkan ajaran Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Shalom teman-teman pemuda Jemaat Maranatha Oibufu maupun teman-teman yang sedang mengikuti ibadat online pemuda Jemaat Maranatha Oibufu saat ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walaupun kita sedang berada dalam masa-masa yang cukup sulit. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Walaupun dalam keadaan yang sulit saat ini, kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadat online pemuda Jemaat Maranatha Oibufu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat, pengertian, dan berkati kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacanya untuk kita semua. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, tema yang akan sama-sama kita renungkan kali ini adalah kebaikan mewakili karakter, budaya, dan jati diri. Di masa sekarang ini, teman-teman, bisa dibilang bahwa kehidupan individualis dari semua orang sangat meningkat drastis. Kita bisa melihat hal tersebut di sekeliling kita. Di sisi lain, keramahan, kesopanan, dan norma-norma yang harusnya dipegang sepertinya makin terkikis oleh waktu atau zaman. Hal ini diperparah oleh kondisi yang sedang kita alami saat ini, yakni pandemi COVID-19. Relasi dan interaksi yang secara langsung atau tatap muka dan lain sebagainya yang selama ini sudah mulai dijauhkan oleh teknologi, gadget, dan lain sebagainya, makin jauh oleh virus yang sudah menjangkiti jutaan orang di hampir seluruh dunia ini.
Lantas, apakah semua yang terjadi saat ini atau sekarang ini semata-mata adalah hal buruk? Nah, sebagai anak Tuhan, kita tentu percaya bahwa ada banyak pelajaran penting yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, terkhususnya di waktu-waktu yang sulit ini. Salah satu pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah Tuhan mau menjadikan kita sebagai alat untuk melakukan kebaikannya. Nah, teman-teman, kita masih berada dalam bulan Mei, atau yang dalam kalender Gemit kita kenal sebagai bulan budaya dan bulan bahasa. Karena itu kita akan sama-sama mempelajari atau merefresh ulang tentang karakter atau jati diri yang perlu kita miliki sebagai anak Tuhan. Kita juga akan bersama-sama memahami bagaimana menerapkan karakter dan jati diri kita sebagai anak Tuhan sebagai budaya dalam kehidupan pelayanan kita di gereja maupun tempat-tempat pelayanan lain. Nah, teman-teman berbicara mengenai karakter, jati diri, dan budaya. Nah, kalau karakter sendiri itu memiliki arti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, ataupun tabiat yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan jati diri dapat dikatakan sebagai identitas manusia atau daya gerak yang berasal dari dalam diri. Sementara itu budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu komunitas. Nah, budaya ini juga adalah sesuatu yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau kita melihat dari Lukas 10 ayat 25-37, itu mengisahkan bahwa ada seorang ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus. Ia memberikan pertanyaan tentang bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Yesus pun menjawab dengan pertanyaan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Sang ahli Taurat pun tahu bahwa dia tahu dengan pasti bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah hal yang mutlak, atau hukum kasih adalah hal yang perlu dilakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, tak puas sampai di situ, sang ahli Taurat kembali memberikan pertanyaan lanjutan untuk membenarkan dirinya. Ia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Nah, meresponi hal tersebut, Yesus lalu memberikan sebuah perumpamaan. Nah, isi dari perumpamaan tersebut adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan penyamun. Ia lalu dirampok, dipukul, dan ditinggalkan setengah mati. Setelahnya ada 3 tokoh yang lewat dari tempat tersebut. Mereka melihat orang yang terkapar setengah mati di jalan tersebut. Nah, meski mereka bertiga dari ketiga tokoh tersebut melihat kejadian yang sama, melihat hal yang sama, namun ada respon yang berbeda dari antara ketiga orang ini. Nah, kita akan bersama-sama melihat respon-respon yang berbeda dan karakter-karakter yang dimiliki oleh para tokoh ini, beserta perlakuan mereka terhadap orang yang sedang terkapar ini. Kita bahas duluan orang yang pertama melewati jalan tersebut. Kedua orang yang pertama melewati jalan tersebut adalah seorang imam dan seorang Lewi. Nah, imam dan Lewi, siapakah mereka? Pada intinya, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sangat penting. Mereka mengerti tentang peribadahan dan melakukannya menerapkannya dalam kehidupan mereka. Itu menjadi tugas mereka. Mereka juga termasuk dalam golongan orang yang sangat dihormati dalam kalangan atau dalam komunitas orang-orang Yahudi. Namun, saat melewati jalan tersebut dan melihat orang yang sedang sekarat, respon mereka hanyalah melewatinya. Nah, pada sebuah tafsiran dituliskan bahwa Yerusalem itu dia terletak 2.600 kaki di atas permukaan laut. Dan Yeriko berada pada hampir 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Nah, jalan yang disebutkan dalam bacaan ini, itu disebutkan bahwa jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu dia berbelok-belok, sempit, dan dalam melingkar sepanjang jalan melingkar tersebut itu jalannya berbatu dan banyak terdapat jurang di samping dari jalan tersebut. Hal tersebutlah yang membuat para perampok sering memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi dengan mudah. Nah, kita bisa membayangkan bahwa dalam kondisi seperti itu, seorang imam dan seorang Lewi yang melewati jalan tersebut tentu melihat dengan jelas orang yang terkapar itu. Kalaupun ingin menghindari jalan tersebut, menghindari orang tersebut, mereka perlu mengambil jalan yang seberang, yang sempit, berbatu, dan cukup banyak jurang.
Nah, dalam sebuah tafsiran juga disebutkan bahwa mereka berdua tidak sama sekali berusaha untuk menolong orang yang sedang terkapar tersebut. Mereka mungkin berpikir bahwa ia sudah mati, sehingga mereka tidak mau mengotori diri dengan menyentuh mayat. Di sisi lain mungkin juga mereka tidak peduli pada orang tersebut karena tidak memiliki hubungan atau kedekatan dengan mereka. Mereka juga mungkin sudah berada pada zona yang nyaman, sudah menjadi orang yang dihormati, dikagumi oleh banyak orang, sehingga mereka tidak ingin menyusahkan diri dengan perihal-perihal yang menyulitkan diri mereka. Padahal kita tahu bahwa kedua orang ini, seorang imam dan seorang Lewi ini, mereka memiliki kemampuan atau mereka sangat bisa untuk menolong orang itu. Tapi dalam bacaan ini kita perhatikan bahwa mereka berdua tidak menolong orang itu meskipun mereka bisa melakukannya. Nah, teman-teman, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, banyak dari kita telah memiliki sikap dan karakter seperti imam dan orang Lewi tersebut. Kita seringkali menjadi apatis dengan kondisi di sekitar kita. Kita sudah terlelap dalam zona nyaman yang membuat hati kita menjadi beku dan membatu. Kita melihat ada orang di sekitar kita yang sebenarnya bisa ditolong. Kita memiliki kemampuan untuk menolong orang tersebut. Namun kita tak mau menyusahkan diri dengan hal tersebut, dengan perihal membantu orang lain yang sebenarnya bisa kita tolong. Nah, dengan penuh kebanggaan kita seringkali menyebut diri kita orang yang rajin pelayanan, anak gereja, dan lain sebagainya. Namun ketika kita melihat kejadian yang seharusnya kita bisa menolong, kita mengabaikan orang-orang yang bisa kita tolong tersebut. Nah, jika benar kita memiliki karakter seperti itu, mari bersama-sama meminta Tuhan untuk mengubahkan kita dan kita berkomitmen untuk menjalani proses dari Tuhan. Nah, kita lanjut pada karakter yang berikut. Karakter yang dimiliki oleh tokoh lain yang melewati jalan tersebut. Selain imam dan seorang Lewi, seorang lagi yang melewati jalan tersebut adalah seorang Samaria. Nah, kalau kita semua lihat bahwa orang Samaria ini itu selalu dipandang hina oleh orang Yahudi. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang asing. Saking asingnya dipandang oleh orang Yahudi, orang Yahudi bahkan sama sekali tidak ingin bergaul dengan mereka. Bahkan mereka memusuhi orang-orang Samaria. Akan tetapi kalau kita melihat pada bacaan ini, respon dari orang Samaria tersebut berbeda dari kedua tokoh pertama yang melewati jalan tersebut saat melihat orang yang terkapar itu. Dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi kita lihat ada karakter pertama yaitu hati yang tergerak oleh belas kasihan. Respon ini sangat mirip dengan cara Yesus meresponi orang-orang susah yang seringkali datang kepadanya. Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang Samaria yang melewati tempat itu memiliki salah satu karakter yang sama seperti Yesus. Karakter berikut yang dimiliki oleh orang Samaria tersebut adalah tindakan atau aksi nyata. Disebutkan bahwa ia pergi pada orang itu, ia membalut lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia naikkan orang itu ke atas keledainya, serta membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, kita melihat bahwa terkadang kita memiliki hati yang tergerak untuk menolong orang lain. Kita melihat bahwa dengan jelas orang lain sedang berada dalam keadaan susah. Namun tangan kita seperti tidak ingin menolong orang tersebut, tidak ingin digerakkan untuk menolong orang tersebut. Hal ini bisa terjadi mungkin saja karena kita telah terbiasa untuk menjadi orang yang tidak peduli atau apatis. Bahkan kita pun tak ingin direpotkan dan cenderung ingin mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, kita telah terpaku pada zona nyaman. Nah, teman-teman, karakter dari orang Samaria ini mengajarkan kita untuk bertindak. Seperti Yesus yang selalu bertindak dalam kehidupan kita, kita pun perlu belajar dan melatih diri kita untuk bertindak ketika hati kita telah digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya, pada keesokan harinya di penginapan, orang Samaria tersebut menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan. Ia meminta agar orang yang terluka itu dirawat, bahkan ia juga mengatakan bahwa
Jika yang dibelanjakan lebih dari uang yang diberikan, ia akan menggantinya waktu ia kembali. Nah, jika diperhatikan bahwa 2 dinar memiliki harga yang sama dengan hasil bekerja selama 2 hari. Lebih jauh lagi, orang Samaria itu mau membayar hasil keringatnya selama 2 hari untuk orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Kita bisa melihat bahwa ada karakter luar biasa yang dimiliki oleh orang Samaria ini. Ia memiliki rasa rela berkorban yang sangat tinggi. Hal ini tentu serupa dengan karakter Tuhan Yesus juga yang mau berkorban untuk kita semua. Kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus bahkan rela mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus orang yang sudah jadi orang asing atau orang berdosa seperti kita. Karena itu kita diajarkan dalam bacaan ini untuk memiliki karakter yang mau untuk rela berkorban. Nah, kita kembali pada bacaan. Pada akhirnya Tuhan Yesus kembali bertanya pada ahli Taurat tersebut tentang siapakah sesama manusia dalam kisah yang baru saja ia nyatakan. Jawabannya sudah pasti. Orang tersebut mengatakan, ahli Taurat tersebut mengatakan bahwa orang yang menunjukkan belas kasihan atau orang Samaria, dialah orang yang sesama manusia itu. Nah, Tuhan Yesus selalu berkata padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus juga sedang mengatakan hal serupa bagi kita semua saat ini. Di tengah situasi yang sulit ini, ia mau supaya kita menerapkan kasih-Nya kepada sesama. Tuhan mau agar kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak-Nya yang memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Selain sebagai suatu karakter dan jati diri, kasih dan kebaikan Tuhan adalah suatu budaya yang diwariskan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita semua sebagai anak-Nya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai anak-Nya adalah memelihara, menjalankan, dan mewariskan hal tersebut pada orang lain atau generasi selanjutnya. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, selamat menjadi orang-orang yang menunjukkan jati diri Tuhan dalam kehidupan kita semua dan terus wariskan kasih Tuhan pada dunia. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami sama-sama baca dan renungkan. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, khususnya di tengah kami melewati masa-masa yang sulit ini. Ajarkanlah kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih menunjukkan kasih bagi sesama kami, bagi dunia yang sedang kami tempati ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pengajar Haridita yang telah membagikan firman Tuhan kepada kita. Kiranya firman Tuhan diberikan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, tetapi bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Terima kasih kepada Bapak Hari yang telah memberikan firman Tuhan kiranya diberkati dalam keluarga dan aktivitas. Untuk mengaburkan firman Tuhan, kita akan pujian Yesus.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendalam dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan Yesus kepada kami, sehingga kami kepada memberi Maranatha telah mempercayai Tuhan dan anak-anak kedatangan-Mu. Kini tiba saat kami untuk memberi dan sediakan kepada apa yang kami miliki, dan Engkau memberkati Bapa, agar persembahan ini boleh membawa hati ke hadapan Engkau, Tuhan Yesus, berguna untuk pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih kepada rekan-rekan. Kita akan pujian semangat menaikkan syukur. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat dipimpin oleh kakak pengajar dan penulis. Waktu kita saya bisa. Baik, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan anak Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan atas besar kasih dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan nafas kehidupan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Kau telah mengumpulkan kami sehingga kami boleh dapat beribadah pada saat ini. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar kami mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami mendoakan pelayanan Tuhan di muka bumi ini dari tingkat sinode, klasis maupun jemaat Tuhan, khususnya jemaat Maranatha Luhu. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, Bapak Ibu
sehingga kami boleh dapat melayani dengan baik. Tuhan menolong kami agar kami terus setia untuk melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang remaja maupun yang pemuda-pemudi Tuhan. Kami yang bergumul untuk pendidikan kami yang bersekolah, kuliah, yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Kami yang bergumul akan masa depan kami Tuhan. Kami kembalikan ke dalam tangan kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah menyediakan bagi kami masa depan yang baik untuk kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini Tuhan kami dilanda oleh pandemi COVID. Kami pertaruhkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pemerintahan kami dari tingkat yang paling tertinggi sampai pada tingkat yang paling rendah. Tuhan menolong pemerintahan kami Bapa agar dalam mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan yang lain. Engkau memberikan mereka kekuatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, agar mereka boleh dapat merawat dan menolong saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan menderita COVID ini Bapa. Engkau memberkati setiap keluarga mereka, sanak saudara mereka Tuhan, Engkau lindungi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan sakit, mungkin yang terkena COVID ataupun tidak juga Tuhan. Kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi, biarlah Engkau memberkati agar menjadi berkat pemulihan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk janda muda, anak-anak fakir miskin yang piatu di mana saja mereka berada. Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami pada saat ini. Bapa yang baik, hanya ini doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, sebelum kami meminta, Engkau sudah terlebih dahulu mengetahui Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami hanya menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada mereka yang sudah menolong kita. Dan doa syafaat, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, Kakak Harinita akan membawa kita dalam doa penutup. Sesungguhnya Allah Tritunggal telah menyertai kita semua dalam persekutuan kita. Marilah kita akhiri persekutuan ini dengan berkat-Nya. Kiranya Allah sumber segala rahmat, Yesus Kristus penolong dan penyelamat, serta Roh Kudus penghibur dalam kebenaran, menyertai kita dalam segala tugas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.